Shalom, jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia GBC Citra Indah City. Hari ini kita melangsungkan ibadah Jumat Agung di gereja ini. Namun ditayangkan secara live streaming sehingga jemaat Tuhan menyaksikan di rumah kita masing-masing. Kita melakukan perjamuan Tuhan atau upacara perjamuan kudus yang biasanya kita selenggarakan pada Jumat Agung atas himbauan Badan Pengurus Nasional, khususnya pada poin yang kelima. Perjamuan ditunda pada minggu-minggu ketika situasi mulai kondusif. Kita doakan. Karena itu saudara-saudara, mari kita menyaksikan ibadah live streaming, ibadah Jumat Agung, mengenang, memperingati penderitaan Yesus Kristus di atas salib bagi dosa-dosa kita. Selamat menikmati ibadahnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan beribadah pada pagi hari ini lewat online. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini adalah hari Paskah, di mana kita mengenang akan penderitaan Tuhan kita waktu Dia menjadi manusia. Dia dihina, Dia disiksa, Dia dicambuk, darahnya tercurah, sehingga Dia diseret dan Dia harus memikul salibnya sendiri, dan Dia harus mati dipaku di kayu salib di Golgota, dan Dia ditikam lambungnya tuh, dan darahnya tercurah di kayu salib. Semua itu saudara untuk menghapus, untuk menyelamatkan kita bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita merenungkan akan kasih Tuhan kepada kita. Mari kita sembah Dia, kita mengangkat pujian, kita bernyanyi, kita katakan bahwa Yesus telah mati bagiku. God.
Tuhan, sambil kita mengingat akan kasih Tuhan kepada kita. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu mengasihi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ini merupakan suatu karunia besar yang kami terima sampai pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini Tuhan kami bisa beribadah mengenang akan penderitaan Tuhan, akan darah-Mu Tuhan yang sudah tercurah di kayu salib, sehingga Engkau boleh mati menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan percaya kepada Tuhan bahwa Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga itu, dan Engkau akan menjemput kami ya Tuhan pada saat Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Bapa, layakanlah kami ya Tuhan pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam kondisi bangsa kami ya Tuhan, negara kami ya Tuhan, yang sedang mewabah Tuhan virus COVID-19 Tuhan, yang mengerikan bagi kami sebagai manusia Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena sampai pada saat ini Tuhan kami boleh ada dan boleh beribadah karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Biarlah darah-Mu Tuhan yang sudah tercurah di kayu salib Tuhan sebagai lambang kami Tuhan, dan Kau akan melewati semua penderitaan, semua sakit penyakit ya Tuhan yang sedang mewabah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan juga memberkati kami yang melayani pada hari ini ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada kami supaya kami dapat melayani Tuhan dengan baik. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Bapa di dalam surga, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan Lukas 23 ayat 33 sampai 43, firman Tuhan menceritakan kepada kita, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah ia sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Tuhan." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika kau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Tuhan,
sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila Kau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mengenang Tuhan Yesus yang di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa harus menanggung semua dosa-dosa kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, di atas bukit yang jauh tampak salib hina, lambang dari sengsara jela. Pada salib itu Tuhanku terpaku, menebus dosa isi dunia. Lambang
dalam musik akan memainkan, dan marilah kita menundukkan kepala kita merenungkan akan salib itu, salib yang berlumuran darah. Seharusnya kita yang akan dihukum, tetapi Tuhan Yesus sudah terpaku, darahnya tertumpah di kayu salib. Semua itu, saudara, untuk menyelamatkan kita semua. Lagu yang keempat, pada salib hina ku tetap setia. Pada salib hina ku tetap setia, walau aku juga dicela. Mari kita sembahyang. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang tanpa batas, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kasih itu dibuktikan melalui Allah berinisiatif menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Yesus taat sampai mati di Golgota, di atas kayu salib. Hari ini adalah peringatan akan peristiwa bersejarah di mana Yesus melalui penderitaan dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia.
dalam ibadah Gereja Baptis Indonesia GBC Citra Indah pada hari ini. Tuhan melawat setiap umat-Mu yang menyaksikan siaran langsung pada hari ini. Tuhan memberkati setiap umat-Mu dalam momen peringatan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Ada hal-hal yang penting secara teologis yang kami harus ketahui sebagai orang Kristen, supaya dalam kehidupan sebagai orang Kristen bukan hidup yang mengalir secara rutinitas, tetapi kehidupan yang memiliki pengetahuan tambahan. Ada penajaman tertentu yang menyebabkan kami semakin kuat di dalam iman kepada Kristus, bahwa kematian Tuhan di atas salib menjadi tidak sia-sia lantaran ada pemahaman-pemahaman yang dinamis dalam kehidupan kami. Kesempatan ini ya Tuhan, kami mau belajar. Berkatilah hamba-Mu yang akan mengkomunikasikan firman-Mu kepada setiap jemaat, kepada setiap umat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Awal, pertengahan, sampai akhir dari pemberitaan ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa hari ini adalah upacara gereja yang penting secara internasional, termasuk juga Gereja Baptis Indonesia, memperingati penderitaan Yesus Kristus di atas salib, yang misinya adalah penebusan, menebus dosa manusia. Saya mengulas firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Bapak Rulan Saloy yang memimpin acara kebaktian pada hari ini dengan tim musik Pak Tri Handoyo dan Pian Franto Pasaribu, dengan puji-pujian, nyanyian pujian yang membawa kita menoleh ke belakang, mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan melalui lantunan puji-pujian. Dalam khotbah ini, sesuai dengan nats yang sudah dibaca dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-43. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk menghemat waktu tentu saya tidak akan membacakan, saudara-saudara. Tetapi perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan. Kita tahu bahwa peristiwa penyaliban atau setiap hukuman, setiap hukuman yang dikenakan pada seseorang lalu kemudian berakhir dengan salib, saudara-saudara, ini khusus bagi penjahat, ini khusus bagi pemberontak, ini khusus bagi orang-orang yang melakukan kejahatan tingkat tinggi, saudara-saudara. Dan konsekuensi logis atas perbuatan orang yang melakukan kejahatan tingkat tinggi, ya, penyaliban. Saudara-saudara, Alkitab kita, saudara-saudara, atau informasi dalam Injil, kitab Injil, Yesus disalibkan. Akan mudah bagi kita, saudara-saudara, untuk sejenak berpikir,
Yesus adalah penjahat. Yesus adalah pemberontak. Karena kalau kita belajar sejarah, penyaliban itu khusus bagi penjahat. Penyaliban itu khusus bagi pemberontak. Bahkan lebih lanjut dikatakan, kalau seseorang menerima hukuman disalibkan, ini adalah penghukuman terburuk dalam sejarah umat manusia. Saudara, Yesus menanggung ini. Saya ingin menyampaikan topik kepada kita sekalian, para jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia, dan saudara-saudara dimanapun Anda berada yang menyaksikan secara langsung, dengan tema Yesus bukan penjahat. Yesus bukan penjahat. Meskipun dia harus disalibkan, meskipun dia harus menerima penderitaan yang terkutuk, saudara-saudara, dia harus menjalani penderitaan. Bahkan kalau Bapak Ibu dan Saudara masih ingat khotbah saya minggu yang lalu di Injil Lukas, kitab yang sama yang kita bahas pada hari ini, pasal yang ke-22, di Bukit Zaitun, di Taman Getsemani, ketika Yesus ditangkap pada malam itu, saudara-saudara. Ini adalah merupakan rangkaian perjalanan penderitaan Tuhan Yesus. Dari malam ia ditangkap, saudara-saudara. Ia dibawa seolah-olah dia dioper, diumpan ke kanan, diumpan ke kiri, dibawa ke sana, dibawa kemari, saudara-saudara. Seolah-olah dia ini orang yang paling bersalah dalam hidupnya, saudara-saudara. Bayangkan, saudara-saudara, dari malam ketika dia ditangkap, saudara-saudara, sampai di Golgota, dan dia disalibkan menurut informasi Injil, saudara-saudara, jam 9 ia disalibkan. Dan ada dua penjahat, saudara-saudara, yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makin jelas bagi orang di luar kita, saudara-saudara, makin jelas bagi orang melihat bahwa dengan dua penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus pada hari yang sama, pada jam yang sama, saudara-saudara, seolah-olah memberikan legitimasi bahwa Yesus adalah penjahat. Nah, saya mau menegaskan kepada jemaat Tuhan pada hari ini, Yesus bukan penjahat. Yesus bukan penjahat. Nah, saya mau buktikan beberapa poin, saudara-saudara, dari teks yang kita baca ini, bahwa Yesus bukan penjahat. Poin yang pertama adalah, kita perhatikan di ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bukti pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara ialah bahwa Yesus bukan penjahat. Adanya kata yang lain. Ketika dua penjahat disalibkan bersama dengan Yesus, tapi ada penggunaan kata yang lain. Saya membaca dan menyelidiki teks ini, ada informasi yang mengatakan bahwa kedua penjahat ini sesungguhnya sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Mereka memaparkan bahwa kedua penjahat ini sesungguhnya mereka sudah melalui proses pengadilan yang panjang. Ya, mereka sudah melalui proses pengadilan yang panjang, lalu kemudian akan tiba saatnya
pada hari Jumat menjelang hari raya, saudara-saudara, disalibkan. Jadi ada persiapan. Lalu kemudian saudara-saudara, Yesus malam ditangkap, prosesnya begitu cepat. Pagi jam 9 disalibkan, saudara-saudara. Ini proses pengadilan yang tidak taat hukum, saudara-saudara. Ini cepat sekali, saudara-saudara. Kalau kedua penjahat ini sudah melewati proses pengadilan dan memang berdasarkan bukti-bukti mereka adalah orang yang pantas untuk disalibkan. Mereka adalah orang yang pantas untuk menerima hukuman untuk disalibkan. Tetapi Yesus ini sangat berbeda, saudara-saudara. Itu sebabnya di ayat yang ke-33 ketika kita membaca dan menganalisa, saudara-saudara, saya hanya ambil kata yang lain, saudara-saudara. Orang disalibkan bersama dengan Yesus, tapi penggunaan kata yang lain menjadi menarik, saudara-saudara. Dalam interlinear Greek English, saudara-saudara, dikatakan bahwa dalam Injil Lukas menggunakan kata heteroi. Kata heteroi yang dipakai oleh Lukas untuk kata another, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa yang disalib bersama dengan Yesus itu berbeda. Ada penekanan ketetapan perbedaan dalam konteks itu, saudara. Lalu kemudian kita coba melakukan penyelidikan, saudara. Karena ini menarik, saudara. Untuk memberikan bukti kepada jemaat, untuk memberikan bukti kepada orang percaya bahwa Yesus bukan penjahat. Secara gramatik adalah penggunaan kata yang lain. Dalam Expository Dictionary, seorang penulis buku-buku teolog ternama yang bernama W.E. Finn, dia memaparkan bahwa di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang mengacu kepada kata another atau yang lain. Yang pertama adalah alos. Alos. Yang kedua adalah hetero. Kalau alos, saudara-saudara, ini berbicara tentang yang lain tapi sama jenis. Yang lain tapi sama jenis. Lalu kemudian heteroi, yang lain tapi berbeda jenis. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Penekanan saya adalah kata berbeda ini, kata yang lain. Ini membuktikan bahwa saudara-saudara, Yesus berbeda dengan penjahat. Yesus bukan kriminal, Yesus bukan pemberontak, Yesus bukan pembunuh sehingga dia harus menanggung salib. Saudara-saudara, dia harus menanggung hukuman terkutuk ini, saudara. Ini bukan kesalahan dia, saudara. Ini bukan kesalahan dia. Kata yang dipakai dalam Injil Lukas bukan alos, melainkan hetero. Kalau hetero berarti apa, saudara? Yang lain dari jenis yang berbeda. Kalau alos, yang lain dari jenis yang sama. Contoh Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sini ada air minum. Saya baru minum air Cleo. Di sini ada 1 dos air Cleo. Saya pegang 1 botol. Bang Fran pegang 1 botol juga. Yang saya pegang lain dengan yang Bang Fran pegang. Itu berarti apa? Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah alos.
Karena apa? Yang lain tapi beda jenis. Air kalau saya sudah minum berarti sudah beda. Jangan diminum lagi oleh orang lain. Karena ini sudah lain, saudara-saudara. Sudah lain. Jadi lain tapi beda jenis. Akan beda contoh kalau misalnya saudara-saudara penggunaan contoh heteros atau heteroid, saudara-saudara. Yang lain tapi berbeda jenis. Saya minum aqua atau saya minum Cleo. Tapi Pak Handoyo minum Coca-Cola atau minum kopi. Kopi Aceh bagus ya. Kopi Sumba enak sekali. Kopi Medan enak. Saudara-saudara, sama-sama air, sama-sama kita minum, tapi jenisnya berbeda. Untuk konteks ini saudara-saudara, kata Yunani yang dipakai adalah heteroid. Yesus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus berbeda dari kedua penjahat itu. Hetero yang dipakai saudara-saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita ambil kesimpulan untuk poin yang pertama ini. Yesus bukan seorang kriminal. Yesus bukan seorang penjahat meskipun sama-sama disalibkan di Golgota. Tetapi mereka punya latar belakang yang berbeda. Yang dua penjahat mereka jenisnya sama, tapi Yesus dia jenisnya berbeda. Dia menanggung salib karena menggantikan saya dan saudara-saudara. Dia melalui jalan salib bahkan mati di Golgota karena dia menggantikan saya dan saudara-saudara. Tapi kedua penjahat ini mereka disalibkan karena menanggung dosa mereka, karena mereka adalah pemberontak. Mereka adalah penjahat dan pantas untuk dihukum, dan mereka akui di atas salib. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, poin yang kedua yang saya membuktikan kepada saudara-saudara bahwa Yesus bukan penjahat dalam konteks ini, saudara-saudara. Dalam bacaan kita Lukas pasal yang ke-23 ini. Yang kedua, Yesus tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, saudara-saudara. Tadi kalau yang pertama tadi, saudara-saudara, Yesus, buktinya bahwa Yesus itu bukan penjahat. Kata berbeda yang dipakai, yang lain berbeda. Tapi yang kedua, bukti yang kedua, saudara-saudara, Yesus tidak bersalah. Yesus tidak berdosa, saudara-saudara. Dan ini diakui paling tidak dalam pasal 23, saudara-saudara. Saya bisa menyodorkan kepada saudara-saudara. Pasal 23 ayat yang keempat. Ketika Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus. Ayat yang keempat dalam pasal 23. Saudara-saudara, Anda bisa perhatikan di rumah Alkitab saudara. Pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Yesus dikatakan oleh Pontius Pilatus tidak bersalah. Ayat yang ke-14, ketika Yesus dibawa kepada Herodes setelah dari Pontius Pilatus, ayat yang ke-14 ada penegasan dari Pontius Pilatus, saudara-saudara, untuk memuaskan orang, untuk memuaskan rakyatnya, saudara-saudara. Yesus dicambuk, Yesus dianiaya, Yesus disiksa, saudara-saudara. Tetapi dia tidak berniat untuk menyalibkan karena salib terkutuk, salib hina, saudara-saudara. Pontius Pilatus berniat mencambuk Yesus, menghukum Yesus di depan mereka. Setelah itu dia melepaskan. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara ingat, ada film yang ditayangkan tentang Yesus, The Passion of Christ. Itu ada pada saat dia dicambuk, saudara-saudara, yang diperankan oleh Mel Gibson kalau nggak keliru ya. Dicambuk, saudara-saudara. Dan kawat yang dipakai untuk mencambuk Tuhan Yesus, saudara-saudara, adalah kawat yang memang sudah dipersiapkan
bahkan lekukannya, ya, lekukannya itu seperti ketika dicambuk melingkar di perut saudara, ditarik daging manusia, daging binatang. Kalau itu dicambuk kepada binatang, itu pasti akan sobek. Saya memberikan contoh yang paling sederhana barangkali. Kalau Bapak Ibu pernah melihat rotan, duri rotan ya, duri rotan itu kan bentuknya agak lekuk ya, seperti itu kira-kira saudara. Tentu yang dicambuk kepada Yesus karena dipersiapkan dari besi, tentu lebih menyakitkan. Tapi itulah kira-kira gambaran saudara. Ketika dicambukkan kepada Yesus dan ditarik saudara, bukan hanya darah yang menetes, barangkali daging-dagingnya juga tercabik-cabik. Bukan hanya keringat, tetapi darahnya menetes. Penderitaan yang dialami Tuhan Yesus amat sangat. Mengingat dan merenungkan ini saudara-saudara, ini sangat menyakitkan sekali. Tapi Pontius Pilatus maksud saya, menyiksa Tuhan Yesus dengan tujuan memuaskan rakyat, sesudah itu melepaskan. Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan. Ayat yang ke-15 masih di pasal yang sama. Herodes pun tidak menemukan kesalahan. Tidak menemukan kesalahan terhadap Yesus. Yesus bukan orang berdosa, saudara. Tidak ada kesalahan kepada manusia yang suci ini, saudara. Tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran yang ditemukan dalam dirinya yang pantas untuk dijadikan alasan menghukum dia di atas salib. Tidak ada. Bahkan penjahat di sisinya berkata, kalau kita dihukum, ayat 41, 40 dan 41 saudara. Kalau kita dihukum, dia memperingatkan kepada temannya yang memuja Tuhan. Kalau kita dihukum, kita menerima perbuatan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus tidak, saudara-saudara. Ada pengakuan dari penjahat kalau Yesus bukan manusia yang berdosa. Ini bukti kuat bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ini bukti yang kuat. Apalagi saudara-saudara, ayat yang ke-47 kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara perhatikan, ayat yang ke-40 masih di pasal yang sama saudara-saudara. Siapa yang bisa membantu kita untuk memberikan penegasan bahwa Yesus tidak bersalah, Yesus bukan penjahat? Kepala penjara, kepala pasukan yang memimpin proses Yesus ditangkap, Yesus diadili, dibawa ke Pilatus, dibawa ke Herodes, lalu kemudian sampai di Golgota, saudara-saudara. Dari jam 9, dari malam dia ditangkap, saudara-saudara, dia menjalani jalan salib itu. Lalu jam 9 dia disalibkan, saudara-saudara. Sampai dengan jam 12 baru ada tanda dalam kitab suci, terjadi kegelapan. Tirai bait terbelah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 47, kepala pasukan juga memberikan pengakuan bahwa orang ini orang benar, Yesus orang benar, saudara-saudara. Penyesalan datang terakhir, saudara-saudara. Tapi hukuman sudah dilakukan, hukuman sudah dijalani oleh Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus sudah menanggung penderitaan, baru ada legitimasi, saudara-saudara. Tapi kekuatan legitimasi yang diberikan baik dari Herodes, baik dari Pilatus, dari penjahat, bahkan dari kepala pasukan itu tidak membawa perubahan apapun. Tapi paling tidak kepada jemaat Tuhan hari ini saya menegaskan, Yesus bukan penjahat. Yesus bukan penjahat. Mengapa dia harus disalibkan? Karena memang
dia datang ke dalam dunia. Misi penebusan. Yesus datang ke dalam dunia, misi penebusan. Manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Harus manusia yang tidak berdosa yang datang menjadi sama dengan manusia, dan dia yang menggantikan saya dan saudara-saudara. Penebusan, jalan salib yang dilalui, yang dialami oleh Tuhan Yesus, spesial buat jemaat Tuhan, spesial buat saya, spesial buat kita, spesial bagi dunia ini. Perkataan Yesus di atas salib, saudara-saudara, ketika dua penjahat ada yang menghujat Yesus, hujatannya dia mengatakan, jika engkau Yesus, jika engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan juga kami. Saudara-saudara, di atas salib saja masih ada hujatan. Saudara-saudara, bahkan orang-orang yang hadir menyaksikan Yesus disalibkan, mereka juga mengejek dia. Mereka juga mengejek dia. Jika dia raja orang Yahudi, selamatkanlah diri. Orang lainnya selamatkan, sekarang saatnya dia untuk menyelamatkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya sampai di sini. Kalau kita perhatikan baik-baik teks itu, saudara-saudara, prajurit, serdadu-serdadu yang menyalibkan Tuhan Yesus, mereka juga mengolok-olok dia. Jubahnya mereka buang undi, saudara-saudara. Jubah Tuhan Yesus, mereka mengolok-olok dia, dan jubahnya juga diperlakukan dengan tidak baik, saudara-saudara. Ini semua penghinaan, semua ini diderita oleh Tuhan Yesus semata-mata untuk saya dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Yesus berkata kepada serdadu-serdadu, kepada pasukan yang menyalibkan dia, kepada orang-orang yang menyalibkan dia, dia berkata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari 7 perkataan Tuhan Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya, perkataan yang ke-6 yang sangat populer, saudara-saudara, telah selesai. Sudah selesai. Apa yang selesai? Rangkaian penderitaan belum selesai, tapi yang selesai adalah rangkaian misi penebusan. Rangkaian misi penebusan telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas salib. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Dalam studi gramatik bahasa Yunani, saudara-saudara, adalah kata kerja, modus indikatif, perfect, saudara-saudara, kala perfect, sempurna, saudara-saudara. Artinya Yesus dengan adanya indikatif, saudara-saudara, ketika dia berkata, indikatif itu artinya apa, saudara-saudara? Adanya penegasan, adanya kepastian dari sudut pembicara. Yang berbicara sekarang, yang berkata-kata sekarang adalah Yesus, dan kata yang dia tegaskan ialah sudah selesai. Kalau perfect artinya sempurna, tuntas, saudara-saudara. Misi penebusan dosa tuntas diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Tidak perlu lagi ada penebusan dosa yang dikerjakan oleh orang lain, atau tidak perlu lagi alat bantu untuk menebus dosa kita. Saudara-saudara, persembahan kita tidak menggantikan dosa kita. Saudara, ibadah kita tidak menggantikan dosa kita. Yesus sudah selesai menanggung di atas salib, dan dia berkata, tetelestai, telah selesai. Saudara-saudara, kata telos dalam
bahasa Yunani, saudara-saudara, itu berasal dari dalam naskah papirus Mesir. Itu menunjukkan kepada istilah komersial untuk dibayar lunas, kata telos itu dalam naskah papirus Mesir. Kata komersial yang mengacu kepada atau untuk dibayar lunas. Apa yang lunas dibayar? Saudara-saudara, dosa-dosa kita, segala hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus melalui apa? Kematiannya di atas kayu salib. Setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, setiap orang yang membuka hatinya dan menerima Dia hari ini, oh Tuhan, saya orang berdosa, saya mau membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Yesus menerima kita. Contoh dalam teks ini dari kedua penjahat, yang satu membuka hati, yang satu menutup hati, yang satu menghujat, yang satu menyatakan imannya dengan berkata, tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Bayangkan saudara, seorang penjahat bertobat ketika bertemu Yesus di Golgota. Saudara-saudara, seorang penjahat berubah pikirannya ketika dia bertemu Yesus di Golgota. Sebentar lagi dia akan mati, tetapi masih ada ruang, masih ada kesempatan baginya untuk percaya kepada Tuhan. Dan itu diungkapkannya di Golgota. Dan kepada temannya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Kalau kita menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan, tetapi Yesus tidak. Lebih lanjut dia katakan, Yesus itu artinya apa? Juru selamat, penyelamat. Saudara-saudara, perhatikan ini baik-baik. Yesus penyelamat. Ingatlah akan aku ketika engkau datang menjadi raja. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat itu respon Tuhan Yesus, saudara-saudara, dia berkata kepada penjahat yang mendapat kasih karunia ini, Yesus menyambut respon dari penjahat yang bertobat ini. Dan Yesus berkata, hari ini, saudara-saudara, hari ini, tidak perlu tunggu besok, tidak perlu tunggu nanti sore, tidak perlu tunggu lusa, tidak perlu tunggu nanti tahun depan. Tapi Yesus memberikan garansi, memberikan kepastian kepadanya, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apakah kita sama seperti penjahat? Kita sudah tahu kalau Yesus mati di atas salib untuk menanggung dosa kita, dan kita masih terus menghujat Dia. Kita sudah tahu kebenaran bahwa Yesus disalibkan sebagai misi penebusan, menggantikan saya dan saudara-saudara. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Masihkah kita mengeraskan hati dan menolak Dia? Masihkah jemaat Tuhan mengeraskan hati dan tidak menerima dan tidak percaya kepada Dia? Atau jemaat Tuhan sama seperti penjahat di sisi Tuhan Yesus yang berkata, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Penjahat yang bertobat di atas salib. Saudara-saudara, kita tahu persis keadaan kita. Saya bukanlah orang yang sempurna, kita bukanlah manusia yang sempurna. Tapi ketika hari ini kita memperingati, ada penegasan dalam kehidupan kita bahwa Yesus menanggung semuanya karena saya, karena kita. Marilah kita punya respon seperti penjahat yang di sisinya, yang membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Yesus pun tidak menunggu nanti, tidak menunda waktu. Hari itu juga
sebelum ia menyerahkan nyawanya, dia masih melakukan pertolongan. Saudara-saudara, dia masih menunjukkan belas kasihnya, dia masih menunjukkan kemurahan dan kasih karunia-Nya, padahal dalam situasi yang sangat sulit itu. Saudara-saudara, dia berkata kepada penjahat itu, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kabar gembira bagi penjahat ini. Saudara-saudara, sebentar lagi memang dia mati, tetapi saudara-saudara, dia memandang ke depan, dia menembus, pikirannya terbuka kalau ada kehidupan setelah ini. Ada kehidupan setelah ini. Itu sebabnya dia berharap Yesus menolong dia. Sebentar dia akan dihukum dengan gantung, tetapi ada kehidupan setelah itu. Dan dia memohon kepada Yesus. Yesus juga langsung merespon dia. Saudara-saudara, pelajaran penting bagi kita. Ada kehidupan, ada hidup kekal setelah hidup yang fana ini. Ada hidup keabadian setelah kita meninggalkan planet bumi ini. Saudara-saudara, itu hanya dimungkinkan kalau kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya, kiranya di Jumat yang agung ini, jemaat Tuhan dimanapun menyaksikan secara langsung, buka hatimu, memperingati Jumat Agung. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk merefleksikan diri. Kita bermeditasi, merenungkan dengan baik betapa kasih Tuhan besar bagi dunia ini, bagi saya. Ambil keputusan untuk komitmen kepada Tuhan. Ambil keputusan untuk setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang tim musik maju ke depan. Satu pujian yang akan mengantarkan kita di penghujung ibadah. Setelah firman Tuhan yang saya paparkan, mari renungkan baik-baik. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkan. Kini ku hidup menyenangkan. Dengan darah-Mu Kau selamatkan. Mari katakan bersama-sama, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, jemaat Tuhan bersama-sama dari rumah Anda masing-masing, mari katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita. Amin. Diriku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan mendapat tempat di hati dan di dalam pikiran, dan kiranya oleh pertolongan Roh Kudus yang bekerja secara ajaib, meskipun hamba-Mu usai berbicara, tetapi Roh Kudus yang tidak pernah terbatas itu akan terus menerjemahkan firman Tuhan dan memberi pencerahan, iluminasi, supaya jemaat Tuhan dimanapun menyaksikan secara langsung ini, mereka diteguhkan, ada penegasan-penegasan baru dalam kehidupan sebagai orang Kristen, dan iman kepada Tuhan, kebergantungan kepada Tuhan menjadi semakin lebih mantap lagi. Apalagi dalam situasi bangsa kami saat ini yang masih terus dirundung oleh pandemi virus atau COVID-19. Kami berdoa, Tuhan kuatkan kami. Kami berdoa, Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong umat-Mu, Tuhan tolong dunia ini yang penuh dengan berbagai persoalan, yang perbuatan dan kelakuannya senantiasa memikirkan hal-hal yang buruk, bahkan menjadi pemberontak di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jangan balas setiap perbuatan kami setimpal dengan apa yang kami lakukan, tapi kiranya kasih dan maaf dari Tuhan atas kami, pengampunan dari Tuhan curahkan atas kami, supaya kami terhindar, terbebas dari setiap persoalan, sakit penyakit, atau apapun yang menimpa kami. Kami berdoa untuk situasi saat ini yang belum memungkinkan untuk kami beribadah bersama. Tuhan menolong jemaat Tuhan yang sedang di rumah masing-masing. Tuhan jaga lindungi kami, Tuhan pelihara kami. Setelah badai ini berlalu, Tuhan himpun kami bersama beribadah dalam gereja-Mu yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, apapun kami berdoa, Tuhan melihat, Tuhan memproteksi umat-Mu, Tuhan melindungi dan menjaga mereka seperti biji mata-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat GWC yang sedang di rumah sakit pada hari ini. Pak Opi yang kemarin atau semalam dioperasi dan masih dalam tahap pemulihan saat ini. Tuhan pulihkan Pak Opi. Tuhan tolong supaya dia melewati masa sulit ini. Juga Kohendra suaminya, Tuhan memberkati. Keluarga besar dikuatkan, dan biarlah syukur, sukacita ketika melewati masa-masa sulit ini. Kepada jemaat Tuhan yang lain dimanapun mereka berada, Tuhan pelihara mereka. Bangsa kami Tuhan berkati, presiden, wakil presiden, aparat keamanan, pertahanan TNI, dan juga keamanan Polri, Tuhan memberkati mereka semua. Gereja-gereja Tuhan supaya tetap bersatu, bergandengan tangan dalam melakukan hal-hal yang baik untuk menyenangkan Tuhan. Setiap energi-energi positif ditularkan supaya kami semakin kuat menghadapi berbagai tantangan di depan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk siaran langsung yang sudah dipimpin Tuhan dari awal sampai di penghujung ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa yang mencipta langit dan bumi serta segala isinya, Yesus Tuhan yang mati di atas salib, yang menyelesaikan misi penebusan dosa untuk menanggung segala kutuk dosa kami, Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kami, Allah Imanen yang bersama-sama dengan kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Sampai kita bertemu kembali dalam siaran langsung pada hari Minggu tanggal 12 April dalam ibadah keluarga besar Gereja Baptis ibadah Paskah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.